Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk masuk bulan suci Ramadan. Kita syukuri dengan cara gas pola amalnya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana ketika wanita, perempuan yang dia ketika 10 hari terakhir harus kedatangan tamu istimewa yang bernama haid, ya, atau menstruasi. Terus gimana Ustadz? Saya bisa nggak dapat Lailatul Qadar? Insya Allah bisa. Nah, jadi Al-Qadar ini memang yang penting adalah amaliyahnya pada malam-malam itu. Nah, kalau pas pada waktu itu berhalangan, apa yang bisa dilakukan gitu kan? Pertama, yaitu adalah menyiapkan sahur. Jadi namanya malam Lailatul Qadar berarti malam. Dalam Islam itu malam kapan sih? Berarti mulai tenggelamnya matahari sampai dengan fajar, itu malam namanya. Berarti kalau malam itu adalah itu, nah itu bisa dimulai amalannya dengan cara apa? Ya menyiapkan buka puasa. Otomatis ketika buka itu kan sebetulnya sudah masuk malam. Maka buka puasa yang dinikmati oleh suaminya, anak-anaknya, saudaranya, tetangganya atau orang lain itu bisa bernilai Al-Qadar, bisa bernilai amal soleh yang dilipat gandakan 1000 bulan lamanya. Sama. Jadi dimulai dari amaliyah apa? Menyiapkan buka puasa, menraktir buka puasa. Pokoknya nakjili kan gitu kalau orang Jawa bilang. Apalagi misalnya yang kedua misalnya yaitu membaca wirid dzikir yang direkomendasikan selama bulan Ramadan ini. Ada salah satu dzikir yang cukup terkenal yang sudah biasa dilantunkan, yaitu adalah asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini diulang berkali-kali. Boleh nggak Ustadz orang haid membaca itu? Boleh gitu kan, boleh. Jadi membaca itu diperbanyak, lebih-lebih di malam hari. Jadi wirid dzikir nggak dilarang, silahkan dilakukan. Jadi sambil malam bangun gitu baca itu gitu kan. Yang baca sambil duduk baik gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Kemudian nanti menyiapkan sahur itu juga menjadi salah satu rangkaian sebagaimana yang bisa dihitung menjadi amaliyah Al-Qadar, ya, itu bisa dilakukan. Nah, wirid dzikir tadi buka, wirid dzikir kemudian menyiapkan sahur itu juga bisa. Berdoa itu juga boleh dilakukan gitu kan. Nah, itu amaliyah itu gitu kan. Apalagi kalau kemudian malah sahurnya tidak hanya untuk keluarga, dia traktir sahur yang di masjid, habis Lailatul Qadar, habis iktikaf, jangan pulang. Nanti saya siapkan sahurnya, wah itu keren, pahalanya sama. Anda mendapat pahala yang tidak jauh beda dengan mereka yang iktikaf gitu kan. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Gimana Ustadz, misalnya kita membaca Quran ketika haid gitu kan. Ada dua pendapat yang berbeda. Nah, silahkan, ada yang mengatakan haram, nggak boleh karena tidak suci. Ada yang mengatakan boleh karena lamastumun nisa la yamassu ilal mutahharun dalam surat Al-Waqiah, itu artinya tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Disucikan itu artinya pasif. Nah, oleh karena itu disucikan itu berarti bukan bersuci. Maka ada sebagian ulama yang kemudian menyarankan membaca Al-Quran ketika haid silahkan diganti dengan Quran Android. Ada yang bilang gitu kan, karena yang nggak boleh kan mushafnya kan. Kalau Quran Android kan beda, misalnya Quran yang ada di aplikasi ya itu monggo saja ya, itu mau pakai itu boleh atau mau pakai itu sudah khawatir nggak boleh, nggak usah, ya udah diganti wirid dzikir sama ngasih buka puasa dan ngasih takjil atau berbuat kebaikan, atau Anda membayar zakat pada malam itu. Zakat malnya ditunaikan, zakat fitrahnya ditunaikan, sedekahnya ditunaikan, infaknya ditunaikan gitu kan. Bila perlu Anda bikin acara untuk malam 10 hari terakhir semua sahur saya tanggung, tolong sahurnya di masjid saja, nanti saya suplai. Wah itu keren tuh, pahalanya luar biasa walaupun haid dapat gitu ya. Oke ya, jadi untuk para kaum hawa, perempuan, para wanita, ibu-ibu yang sedang berhalangan pas 10 hari terakhir, nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Panjenengan insya Allah tetap bisa punya potensi mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.